Jebret Tim, Komentator Challenge is back dan sekarang udah masuk season 2. Di tengah serunya hajatan bola Eropa, CAF dan Jebret Tim bikin sebuah turnamen yang pasti kalian udah tunggu-tunggu. Kapan lagi momen buat kalian menjadi pandit dan juga komentator yang ditonton oleh ribuan orang. Caranya gimana untuk kalian menjadi pandit dan komentator itu? Langsung aja cek Instagram dari CAF dan juga Jebret Media. Ingat, ada hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan untuk menjadi pandit di level nasional. Langsung aja cek sekarang. Let's go. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dan akhirnya Turkiye melengkapi 8 tim masuk di fase quarter final setelah semalam berhasil mengandaskan perjalanan dari tim yang mendapatkan puja-puji di fase grup, yaitu Austria, tim asuhan dari Ralf Rangnick. Bung Rizal, gimana melihat Turki semalam? Gol menit awal, gol tercepat. Itu sih ngubah keadaan dinamika pertandingan ya. Karena faktor kalau yang belum nonton nih pertandingan semalam, abis ngegolin, itu balik lagi template Austria yang ngejalanin menguasai pertandingan, Austria yang nyerang-nyerang lagi. Jadi emang harus mau begitulah. Ya itu dia masalahnya. Tapi momentumnya udah terlanjur swing ke si Turkinya. Dan juga faktor pengalaman si Rangnick dan juga Austria, momen ketika mereka udah ketinggalan, itu total udah berapa pertandingan gitu, trennya mereka emang udah gak pernah menang lagi. Itu udah tren buruk, namanya tren kan emang susah untuk diubah. Itu juga udah berlangsung lama juga bagi Austria, dan mereka ketinggalan di menit 1 tuh ngubah dinamika pertandingan. Jadi gue mau menjelaskan dulu, bukan pertandingannya ini istilahnya Turki berhasil mendominasi dan menang akhirnya unggul 2 gol dulu. Enggak, mereka golin, habis itu digempur lagi sama 2 Austria. gol lewat corner. Iya, habis itu habis digempur dapat Demiral 2 gol, dapat corner lagi, akhirnya dapat gol lagi, dan habis itu udah terlalu terlambat bagi gue untuk Austria. Walaupun dia akhirnya bisa ngerespon, bisa nyuri gol, tapi menurut gue mereka udah Turkinya udah terlanjur dapat momentum dan mereka tinggal ngamanin peluang doang. Gue nggak ngeliat itu, gue lihat murni kualitas pemainnya. Kalau lu lihat lawan Belanda di 20 menit pertama, Austria itu dapat berapa counter, tapi end passingnya jelek banget, 4-5 kali jelek. Ini murni kualitas pemainnya. Babak pertama mereka masih organize mainnya. Masih enggak, tapi mulai 60 ke atas lah udah mulai gerasa gerusuk main. Jadi bukan karena gameplaynya berjalan di babak pertama, karena kualitasnya enggak bisa. Arnautovic ada pada kiper enggak gol juga. Hitting Ibrahimovic. Iya. Terus ya save-nya terakhir, headingnya Baumgartner. Ya. Terus ada beberapa save lah. Ada emang lagi luck-nya lagi di Turki. Mart Muldur. Tapi kalau dibilang Turki bagus, nggak ada bagus-bagusnya juga. Iya. Jadi kalau Hanya karena Austria punya pelatih bagus, tapi kualitas pemainnya nggak mendukung. Makanya nggak terjadi terutama di final third-nya itu they fail. Ya, makanya puja-puji kita kan dengan materi pemain kayak begini, Bisa Rangnick ngebawa. bisa bikin permainan kayak begini. betul. Pada akhirnya reality check-nya emang materi pemainnya cuma selevel ini gitu. But it's good buat Austria. Yes. Ya. Dan Iya dong. kalau dibilang apakah mereka layak kalah semalam, gue bilang Austria nggak layak kalah. Nggak layak kalah. Nguasain pertandingan, peluangnya juga tadi expected goal sempat ditampilin tuh. Mereka hampir 4 gol loh expectednya. Expectednya bukti betul. mereka buang-buang peluangnya juga, dan faktor kipernya emang lagi karena dapat aja. bukan hanya kiper, Nah, ini emang nih. kualitas pemainnya jelek. Expectednya sampai 3 loh. Dan ini bahkan melebihi pertandingan-pertandingan sebelumnya, lawan Belanda, lawan si Polandia, lawan si Prancis, lebih tinggi yang di sini. Lawan Belanda kan 2 kali gol bunuh diri. Iya, makanya nggak terlalu ini banget kan soal expected. Maka ini pertandingan paling tinggi sebenarnya dalam soal penciptaan peluang, penciptaan shot on target. Tapi somehow mereka ya ketemu harinya yang lagi apes juga aja si Austria kalau gue. Lu nggak ngeliat juga absennya kualitas. Hakan Calhanoglu berdampak semalam atau justru kelihatan banget Jujur bolongnya? berdampak dari segi faktor passing, mereka agak menurun cukup drastis kalau gue bilang. Mereka menurun banget dari segi kolektivitas, dan tapi gol-gol dari corner itu emang kualitas cornernya juga bagus. Kalau gue bilang dari Arda Gülernya itu tinggal disambut doang. Tapi kalau dari segi kolektivitas emang kelihatan menurun juga, nggak ada Calhanoglu. Mereka beruntung punya set piece taker yang bagus ternyata di Arda Güler ya. Ternyata dia juga bisa ngambil corner sebagus itu, dan gue rasa itu jadi pembedanya. Lagi-lagi margin of error kan untuk Piala Eropa kayak gini, margin of errornya tipis banget. Nggak yang menunjukkan kualitas Iya, banget. tipis banget margin
margin of error dan Austria ya somehow gue kecewa juga sih Austria akhirnya pulang Iya. karena salah satu tim paling menghibur Gua so far. suka banget. Menghibur dalam bukan soal high quality ya, tapi secara permainan dia tuh datang mulu, pressing mulu itu yang Itulah menghibur bagi gua. identitas bermain yang dimiliki oleh Pelatih. Austria, tidak dimiliki oleh Portugal, Prancis, Belgia, Inggris. Iya. Jadi lu nggak bisa menang tuh based on luck kayak Inggris. Iya, bahwa luck itu ada, ya. Oh iya Pasti, pasti. iya. Cuma nggak bisa rely on. Sekali-sekali, tapi nggak bisa luck terus. Iya. Jadi coach, nggak takut dong ketemu Turki? Ya elah please ya. Hah? Loh, Udah kalau lu nggak bisa menang lawan Turki ya tim ini bapuk gitu aja, nggak layak. Semua orang teriak jadi juara. Semua orang pengen. Apakah Belanda punya potensi untuk jadi potensi di atas kertas punya, tapi ya salah satu harus ngelewatin tim-tim kayak gini. Bukan tim gede, tim-tim kayak gini lo harus bisa lewatin. Dan gue rasa percaya diri mereka udah meningkat. Harusnya nggak ada masalah. Zal, Dan Turki ini tim-tim kayak Turki kan dalam satu turnamen ya kayak Austria kayak apa selalu tim menengah ke bawah lah. Selalu ada sekali main bagus. Rumania main bagus lawan Ukraina, habis itu kan flop, ya kan. Nah Austria main bagus lawan Belanda, habis itu flop. Nah sekarang Turki main bagus ya kemarin. Iya. Nah, ntar juga flop lagi. Zal, tadi kan lu bahas soal XG yang sampai 3 koma tadi. Iya, tertinggi Berarti dia so kan far. Turki bertahan dengan bagus dong. Gue nggak bisa bilang itu bertahan dengan Lu- bagus juga sih. Ini menipu data ini. Ketembak loh, artinya itu ketembak loh sama lawan bisa nyiptain tembakan. Sekarang gue tukar lagi analoginya. Kalau Belanda yang dapat XG sebanyak itu lawan Turki, kelar tuh Turki. 4 Hasilnya gol. bisa beda itu menurut gue. 4 gol itu. Kalau Turki ngebiarin expected goal setinggi itu untuk lawan, artinya Iya. itu expected goal yang tinggi mengindikasikan Austria finishingnya lagi jelek kalau gue bilang faktor bukan itunya. Turkinya bertahan dengan Bukan bagus. Turkinya bertahan dengan bagus. Emang Austrianya nyerangnya lagi jelek dan itu kalau Turki ngelakuin itu lagi ketika ngelawan Belanda, ya Gakpo top skor ini kalau begini kalau gue bilang kalau defense-nya sejelek itu. Bukan jelek ya maksudnya defense-nya ngebiarin Bisa lawan. banget Gakpo top skor. Ya, Bisa sangat kalau bisa, udah ya. banyak juga deh kalau dia defense-nya bukan yang ditembus gitu sih sebenarnya Turki, bukan lawan bisa nembus dia segala macam, tapi lawan tuh begitu gampang ngirim bola ke area pertahanan mereka dan itu jadi peluang untuk Austria kalau tadi malam pertandingan. Dan itu Belanda kan mainnya kayak gitu, bukan yang tipe dari sayap atau gimana, tapi dari sentral ngebelah passing-passing kayak tadi malam si Schouten ngebelah gitu, justru bahaya kalau Turki masih main kayak begitu juga walaupun menang, tapi kalau main kayak gitu lagi bahaya menurut gue si Turki. Tim di Euro ini banyak yang kepedean. Kepedean. Iya, sama kayak Rumania. Belanda harus hati-hati, kalian terlalu sombong meremehkan kita, bla bla kayak gitu-gitu. Kemarin zero peluang untuk Rumania. Bener-bener zero peluang. Artinya you're just Rumania gitu loh. Nah, Turki sama menang dengan cara gini. Ferdi Kardioglu itu yang lahir di Belanda juga gayanya sejuta. Kita ini bla bla bla, ya elah please deh. Kurang low profile katanya. Dan banyak tim-tim mediocre yang teriak-teriak gitu soal enggak, lu udah biasa, lu itu beruntung menang, udah santai aja gitu loh. Dan ini kan juga mereka udah lama juga nggak ada di babak setinggi Sejauh ini ini. kan. Terakhir 2008 ketika mereka bisa berbicara jauh itu kan juga angkatannya si Tuncay gitu-gitu Beda kan, mereka bisa angkatan. jauh, udah Iya, jauh iya. banget. Jadi mereka ini teritori yang benar-benar baru banget bagi mereka di hajatan bola Eropa sekarang, dan faktor pemain-pemain kan mereka juga masih banyak banget pemain muda. Itu yang menurut gue menarik juga sih, karena Turki ini kalau berkaca dari pertandingan-pertandingan mereka, kalau lawan-lawannya kebawa sama keinginan mereka ini juga agak ngeselin juga. Mainnya Iya sih. terlalu kayak basket end to end gitu. End to end. Terlalu Nah, end to gue end. sih setuju bahwa di pertandingan Belanda menghadapi Turki, gue sih all in Belanda sih. Harusnya ya. Iya, karena kita di sini selalu cover both side, kita juga harus bahas kira-kira Turki gimana cara, kalau bahasanya Rizal ini menyakiti. Iya, menyakiti Belanda. Belanda gimana, Zal? Kalau soal menyakiti set piece sih masih ya, karena Belanda walaupun kuat juga selama hajatan bola Eropa ini dari segi set piece, tapi mereka juga ada kebobolan ya kan lawan Poland, yang mana Belanda ini kalau gue lihat emang kalau set piece bukan yang ngejaga man to man, tapi mereka lebih ke zona, itu bisa dieksploitasi karena kalau defense-nya kayak begitu lawan Turki yang punya kualitas, ternyata kualitas cornernya sebagus itu, kalau gue bilang ini harus diwaspadai juga. Tapi mereka beruntung lah, Belanda punya Van Dijk yang bola kalau bisa harus dijauhi dari Van Dijk kalau mau ngambil corner yang bagus itu. Tapi gue lihat kalau dari open play mereka nggak terlalu bisa nembus pertahanan Belanda yang menurut gue sejauh ini berkaca dari pertandingan Rumania solid banget. Jadi menurut gue set piece sih ancaman terbaik mereka. Walaupun Dumfries sering maju, Tetap menurut gue susah Terlalu sih kuat karena Belanda ya. covernya dari tengah itu Reinders tuh daya jangkaunya gede, dia bisa apalagi cover. sayap kirinya siapa, Yildiz yang Juve tuh. Iya, Kenan Nggak Yildiz. gimana tuh Iya, orang. dan Reinders ini penting banget di sistem Turki Belanda. ini kalau biasa gua bilang. banget. Berkat 2 corner kick aja bisa menang, dan karena kualitas depannya bapuk banget Austria, mereka
nggak Arnautovic bisa nggak banget. cetak gol. Tapi kalau dibilang hebat ya nggak ngerti gua apa Iya. hebatnya. Nantilah kita bahas di preview ya. Preview ya. quarter final. Kita bakal bikin ini juga nih, apa namanya, review babak 16 besar. Coba Abrar, centreng. Nah, Wah. waduh, nggak sabar gua. Spanyol Jerman ini final kepagian dong ya. Banget, Gua, sayang ini. Sayang banget karena gini, kalau kita kan mencintai atau menjunjung tinggi tim-tim yang bermain Ya. bagus gitu ya. Berani, Dan berani ya. macem. Buat gue dua tim ini sih, Spanyol sama Jerman, yang saat kita Iya. nonton kita bisa belajar banyak. Oh ini lo Betul. bertahan, oh ini lo menyerang, ini lo menguasai lini tengah. Jadi Spanyol Jerman ini buat gue adalah tim terbaik sih secara performance ya. Iya, ini agak susah ditebak juga sih. Dan gue expect kalau ditanya soal plot twistnya ada di mana, soal di babak 8 besar Jerman, nanti. oh. Plot twistnya ya. Swiss menang lawan Inggris. Itu malah yang gue takutin Iya, sebenarnya. iya, Walaupun iya, gue iya. pede Inggris bisa ketemu Belanda di semifinal, Iya. tapi gue takutnya yang paling memungkinkan untuk plot twist justru Inggris lawan Swiss. Oh, lu sama kayak Koci berarti. Swiss lebih layak Tuh kan, lolos daripada gue bilang juga Inggris. apa. Ini bahaya Dari justru. permainan Swiss lebih layak lolos. Nguasain bola, kolektivitas. Jangan sampai kuat. Turki sama Swiss yang lolos nih. Waduh. Ngapain pemainnya lagi kita. Tinggal nunggu di final. Bisa aja Turki sama Iya, makanya, cuman, ini aduh. sepak bola nggak bisa di Nggak bisa enggak, Iya. cuman ya Belanda sama Inggris lah idealnya ya. Nah, idealnya begitu. Iya nggak? Tapi Belanda, beda Inggris. banget ya. Kalau Belanda kan kalau kalah mentalnya gitu kan Harstrud ngomong lu harus gini-gini. Kalau Inggris kayaknya bagus-bagus kemarin udah bagus Apalagi mainnya. medianya. Kita ulangin lagi pertandingan besok karena lawan Slovakia kemarin ya, itu nggak bisa diulang lagi menang kayak begitu menurut gua. Nggak Itu akan. beda banget sama Belanda Iya. kan respon. Kalau Inggris kayak udah bagus-bagus kemarin, udah bagus mainnya kita. Tapi coba nanti lagi kalau segala macem. misalnya Inggris kalah, ya misalnya Inggris kalah, ini ketua FA-nya bakal di ruang ganti nggak, yo? Mau masuk ke World Cup? fight. Apa mau udahan? Apa mau fight? Gitu nggak Apa mau dijawab? give up gitu ya? Apa mau Apa mau give give up? Gitu. Ya, ini plot twist mungkin. Kalau Portugal Prancis, Jal. Nah, ini margin of error. Bukan nggak mungkin Portugal bisa nyuri kemenangan juga karena Ini game-game boring lagi, Jal. dan iya bisa jadi Extra boring time, sih. extra time lagi. Ini dulunya kan extra time kan? Iya lolos ya, tapi gue nggak bisa gue masih mikir Ronaldo ini kayak bakal pecah telur juga deh, tetap walaupun performanya banyak dikritik, Iya, tapi ya. gue masih mikir ada momen dia bakal nyetak gol. Dan di sini momennya buat lu. gue sih harap di sini lawan Koci Prancis juga, sih. Ronaldo dan Portugal bakal nongol di lawan Prancis. Koci Prancis. Yes. Gue udah takut aja gak ada yang jagoin Prancis. Masih Sementara lah. kalau Spanyol Jerman, Koci kan Jerman. Ah. Rizal? Jerman sih. Eh, Jerman. Mungkin kita bedanya gue sama Koci cuma di bracket kanannya doang karena gue Inggris masih yakin Inggris bisa. lu lah. juga dulu Inggris ya? Inggris masih. Inggris tetap. sama Iran. Kirain. Karena faktor ini ya wajah ya. Inggris itu kan lebih faktor emosional. Klubnya karena klub Iya. ini, klub Inggris. Siapa Jadi- klub lu? Padahal- Pemain tren doang. Padahal Liverpool sama Inggris juga nggak akrab Iya, kan. we're not British kan Liverpool. Nggak mau dianggap kan. Jadi ya kalau Southgate bisa menang lawan Swiss, dipertahankan lah ya. Enggak, sorry itu saya enggak. Bahkan kemarin gue udah hampir selebrasi, yes kalah biar gue terakhir kali ngeliat Southgate, tapi ternyata perpanjang nafas, ya apapun hasilnya gue tetap pengen Southgate dipergi lah. Gue Di sih hasilnya happy itu. kalau diperpanjang. Makin hancur nih tim. Gue nggak mau ngeliat dia bertahun-tahun lagi Makin hancur jujur. nih tim. Nah, tadi lu bilang Spanyol Jerman, lu bilang Jerman gitu. Lu nggak ya gini, Spanyol kan sebagus itu, Zal. Iya, Jerman ya bagus, cuman Yes. lini belakang kan reckless mereka. reckless ya. Kalau bener. diserang? ada faktor reckless juga, tapi Iya. gue ngeliat apakah Yamal sama Nico Williams pemain muda ini bisa tampil 8/10 atau 9/10 nilainya dalam setiap pertandingan. Gue masih nggak yakin betul. akan hal itu. Betul. Jadi gue lebih mengunggulkan Jerman karena dari faktor pengalaman dan juga faktor Betul. permainan Nagelsmann so far lebih meyakinkan kalau gue bilang. Karena Spanyol bagus, tapi apakah bisa bertanding kayak begitu lagi itu yang masih gue belum yakin. Mereka terlalu terlalu hijau. digendong oleh dua pemain muda ini. Lamin Williams. Ya, dan gue nggak yakin mereka juga bisa seterusnya bisa begini. konsisten. Tapi pengalaman, pengetahuan akan taktik Iya, itu masih di betul, Jerman semua ya. betul, betul. Dan coach kemarin Mas Haryo ngomong bahwa ya antara Spanyol sama Jerman inilah juaranya gitu. Enggak. Kalian tuh terlalu mainstream seolah-olah sepak bola itu matematika. Soalnya paling enak dilihat dua tim ini coach so far kok. Oh iya so betul, far, I ini agree. Itu dari awal gue udah bilang. kan. Yes. Tapi ya, tadi Aldi udah bilang, lumayan bagus belum tentu juara. Setuju gak? Ini- Ini Spanyol Jerman gak akan juara ini Spanyol Jerman. Setuju Bukan tim yang main bagus ya berarti yang juara finalnya, nantinya ya. finalnya nih. Final nyampe. Dengerin ya. Prancis Belanda. Final gua gitu coach. Ya, bebas. Coach, finalnya apa? Jerman Belanda. Oh iya udah nyebut tadi lupa. Rizal. Jerman Inggris. Jerman 6-6 ulangan Jerman ya. Inggris. Itu World Cup. Oke. Kalau kita jebret tim finalnya, jangan juaranya ya, jangan juaranya. Finalnya
Apa lawan apa? Tulis di kolom komentar. Kita bakal baca nanti di hari Jumat di preview untuk quarter final. Oke, thank you untuk hari ini udah menemani kita. Thank you juga untuk Awi udah membuat kita tanpa hilang dahaga hari ini. Juga ada Mitsindo Visual Pratama yang memberikan kita sebuah light screen yang bagus sekali. Jangan lupa kita juga nanti bakal ada live reaction ya Brar ya di quarter final. Sampai jumpa di quarter final dengan game-game yang luar biasa seru. Thank you semua. Thank you Coach, thank you Rizal. Thank you, Adios Mati. amigo. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.